kesempatan untuk melakukan wawancara terkait dengan optimalisasi manajemen transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta. Ya. Untuk khusus studi kasus itu sendiri sih ini terkait dengan integrasi antar moda angkutan darat. Ya. Nanti di situ poin-poinnya terkait dengan kelembagaan maupun dengan aspek dari implementasi Ramotar itu sendiri. Nah, yang pertanyaan pertama ini terkait dengan implementasi manajemen transportasi publik. Ya. Menurut pendapat Pak Sani, bagaimana sih implementasi manajemen transportasi publik di Provinsi DKI saat ini? Apakah sudah berjalan secara optimal? Ya, sebelumnya terima kasih Mas Wisnu atas mempercayakan saya untuk menjadi narasumber ya, informasi. Oke. Jadi kalau kita bicara implementasi kebijakan transportasi khususnya di Kota Jakarta. Jadi kalau kita melihat Kota Jakarta ini kan dari 2003, 4, 5 sampai 2010 progres untuk implementasi transportasinya cukup bertumbuh. Namun dengan berjalannya waktu ada beberapa hal yang tidak diimbangi. Nah, jadi kalau kita khusus dengan bicara melihat bagaimana pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta itu mengimplementasikan. Jadi kita bisa lihat sama-sama pembenahan di moda transportasi jalan raya yang berbasis jalannya seperti Transjakarta dengan pola-pola bisnisnya, terus mereka mengembangkan feedernya Jaklingko, Mini Metro, Metro Trans untuk feeder lah, untuk pengumpan. Nah, ditambah lagi mereka memperbaiki sistem integrasi pembayaran dan segala macam. Dari situ kita juga harus akui upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta percepatan untuk bikin MRT, LRT juga yang dari luar Jakarta, dari arah Bogor ya, walaupun baru sampai di Cibubur dan Bekasi itu juga udah mulai beroperasi. Jadi kalau kita melihat ini memang upaya pemerintah untuk mengimplementasikan agar bagaimana bisa dapat melayani masyarakat yang ada di kota DKI ini bisa terlayani dengan keselamatan dan kenyamanan yang baik. Namun yang saya lihat ini tidak disertai oleh pihak lain. Apa itu? Pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi. Sehingga sampai hari ini yang dirasakan masyarakat masih tidak terasa dan tidak berdampak. Nah, jadi harusnya kan pada saat pemangku kebijakan jalan atau perhubungannya sedang pembenahan, yang lainnya juga mengikuti bagaimana mengerem laju pertumbuhan. Nah, jadi ini yang kalau saya lihat membuat konteks masyarakat melihat ini masih belum begitu efektif. Nah, ya masih dianggap mahal ini itu dan segala macam. Untuk terkait dengan implementasi yang berikutnya ini ada aspek aksesibilitas ya. Menurut pendapat Pak Sani, bagaimana untuk aksesibilitas wilayah untuk menunjang transportasi publik di DKI Jakarta saat ini, seperti aksesibilitas jalan, mobilitas jalan maupun kemantapan jalan? Jadi kalau kita lihat accessibility ini yang jadi problem juga, karena di Jakarta ini kan dikelilingi oleh beberapa daerah penyangga, seperti ada Tangsel, ada Depok, Bekasi, Bogor ya kan. Nah, accessibility ini, nah balik lagi ya saya yang saya sampaikan di awal, tidak disertai dan didukung oleh stakeholders lah kalau itu bilang. Ini yang menurut pengamatan saya dan yang saya tahu ini beberapa kali menjadi polemik karena daerah penyangga ini merasa bisa hadir juga dengan pola yang serupa.
tapi dengan caranya sendiri. Nah, jadi ini yang sampai hari ini kalau menurut saya belum begitu smooth untuk ini. Ini masih ada perdebatan dan yang mempertahankan apa ya, pride wilayah masing-masing. Nah, jadi accessibility ini yang masih belum begitu bagus. Bagaimana agar kalau kita seharusnya kalau kita perhatikan dari center itu ke sub itu benar-benar ngalir. Nah, ini harus terputus-putus. Nah, ini yang bikin yang saya sampaikan tadi, masyarakat masih merasa belum sesuai ekspektasi masyarakat. Jadi kalau kita lihat kereta, ya kan, kalau kita lihat kereta api, karena memang dia melintas, dia di jalannya sendiri, itu kan dia enak. Makanya kan tetap kalau kita cermati hari ini, Wisnu boleh tanya sama masyarakat, kalau bicara komuter, kebutuhan komuter di kota, pasti kereta nomor 1, betul ya? Nah, jalan raya ini nomor 3 atau nomor 4. Nah, jadi kenapa? Karena satu, dia bebas hambatan, kedua itu tadi, dia tidak ada masalah dengan itu, karena dia melintas. Nah, seharusnya dan selayaknya daerah penyangga ini berpikir seperti itu. Bagaimana angkutan ini seperti kereta, dia bisa dilalui dan dilewati tanpa hambatan dan segaris. Nah, tinggal kebijakan-kebijakan lain yang ya balik lagi, karena ini ada, boleh saya katakan, ego sektoral, sehingga mereka merasa kami juga mampu, kami juga ingin, kami juga bisa, bla bla bla, tapi tidak bisa mengelebur ke ke Jakarta yang senternya. Nah, jadi menurut hemat saya memang ini masih agak terkendala yang belum begitu smooth lah ya, sehingga integrasi pelayanan dari tengah ke penyangga ini belum begitu baik. Makanya masih ada terkesan terputus-putus kalau diperhatiin, betul kan? Nah, ini yang masih belum satu pikiran lah. Berarti terkait dengan pertanyaan berikutnya ini sebenarnya kan untuk standar pelayanan minimumnya sudah terpenuhi belum? Kalau untuk standar pelayanan minimum, kalau yang saya cermati dan saya lihat sampai hari ini sudah mencapai mungkin di angka 80%. Memang belum bisa 100%. Kenapa? Karena itu tadi, masih kalau kita bicara standar pelayanan minimum, standar pelayanan minimum kita pisahkan ya. Standar pelayanan itu kan itu tadi, dia kan harus salir dari titik 1, orang dari titik 1 mau ke titik 2 itu kan tidak boleh terputus-putus di 1A, 1C, 1D. Itu kan tidak boleh, harus seret, tak. Itu tidak, pengguna tidak perlu pusing dan tidak mau tahu dengan permasalahan. Nah, jadi kalau kita bicara standar pelayanannya menurut saya masih belum 100%, masih ya mungkin di angka 80%. Pertanyaan berikutnya Pak, terkait dengan efisiensi aktivitas transport. Menurut pendapat Pak Sani, indikator apa saja sih kalau dari pendapat Pak Sani ini bisa dikatakan bahwa sekarang efisiensi itu sudah dilakukan gitu Pak? Efisiensi transportasi sudah dilakukan. Maksudnya kan memang tahap-tahapannya kan kalau kemarin masih tadi Jaklingko kan masih belum terhubung dengan baik. Apa bisa dikatakan seperti itu Pak untuk efisiensi? Ini efisiensi dari sisi utilisasi kendaraan. Oh, itu udah cukup lumayan. Nah, tapi balik lagi. Ini kalau efisiensi untuk di terang lainnya udah bagus. Tapi untuk feedernya yang menurut saya masih belum maksimal utilisasi dan efisiensinya. Karena apa tadi? Ya balik lagi, infrastruktur kita ini kan sudah sedemikian rupa. Ya mungkin kalau bisa lihat kan antara yang membangun perumahan, membangun mall, membangun jalan itu kan nggak berbareng. Saya membangun ini nih, kiri kanan ini ada apa, bagaimana. Jadi tidak berpikir bagaimana sekian tahun ke depan, bagaimana efek imbas dan efek sosial dan transport dan segala macam, trafficnya dan segala macam tidak dipikirkan. Bangun dulu, nanti sebelahnya lagi bangun lagi. Nah, sehingga ini yang salah satu menurut saya bukan sulit ya, butuh waktu untuk menata polanya
agar bisa mencapai efisiensi utilisasi supaya ini bisa tercapai. Jadi infrastrukturnya sendiri itu ya dengan kondisi daerah kita yang sedemikian rupa itu tadi saya bilang, karena tumpuk-tumpuk. Nah, jadi sehingga ini mobil kalau dilewatin ke sini terus, sini ada kebutuhan, mau diputer-puterin masyarakat mau enggan. Nah, ini kan yang menjadi simalakama. Kalau mau dilihat sini satu, lihat sini satu, lihat sini satu, okupansi. Nah, jadi ini yang menurut saya ke depan masih butuh ada dua hal. Satu, memang transportasinya yang mengikuti, tapi itu sesuai dengan demand. Atau kedua, penggunanya yang akan menyesuaikan dengan di mana adanya. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, ini kalau kita cermati ya, di luar negeri itu kan gak ada tuh yang namanya orang mau naik transportasi apa supaya antar kemana. Di mana ada shelter, di mana ada stasiun, di situ dia pergi. Benar kan? Dengan jalan kaki dia dikejar, dicapai. Nah, ini yang kita lihat salah satu yang menyumbang proses ini yang tidak cepat. Secara culture kita sendiri itu sudah culture bertransportasi ya maksudnya. Culture bertransportasi kita itu sudah, boleh saya katakan sudah rusak. Jadi sehingga masyarakat itu mencari yang mudah, gampang, apalagi dengan pencet-pencet, jemput di depan kamar, bukan depan rumah lagi. Nah, ini yang saya bilang culture transportasi masyarakat kita yang sudah rusak. Pertanyaan berikutnya Pak, terkait dengan transportasi yang produktif. Kalau dibilang produktif kan bisa dilihat nih pertumbuhan nilai. Menurut Bapak sendiri pertumbuhan nilai tambah angkutan jalan itu bisa dikatakan transportasi yang produktif nggak Pak? Pertumbuhan nilai tambah angkutan jalan, jadi untuk misalkan diperbanyak lagi untuk unitnya atau segala macam, bisa dikatakan produktif nggak Pak? Bukan itu, karena kita berbicara dari sisi bisnis. Kalau unitnya banyak, headway-nya rapat, okupansinya rendah, itu kan loss. Satu. Kedua, cost. Ketiga, ya itu tadi pencemaran dan segala macam. Nah, jadi ini yang harusnya yang saya sampaikan tadi. Kalau semuanya bersama-sama, penataan ini dilakukan oleh stakeholders bersamaan. Hari ini Transjakarta ini yang masih kendala besar kan masalah waktu. Karena apa? Kemacetan. Ya, kita lihat di beberapa titik kan dia masih harus bersama. Ya kan? Ya kan masih harus bersama. Ini yang membuat headway-nya jadi rusak. Nah, mau dibanyakkan unit pada saat jadi kan peak season itu kan, peak time itu kan dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Betul ya? 9 sampai jam 2 itu loss. Ya kan? Jam 11 sampai jam 1 tuh ada, tapi di beberapa tempat dong. Seperti koridor 1 ya kan, yang mana orang dari Sudirman mau ke kota makan dan segala macam itu, tapi menurut saya nggak banyak. Jam 3, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 8 atau jam 9. Nah, pertanyaannya kenapa sampai jam 8 jam 9? Karena banyak masyarakat yang nanti aja deh nunggu longgar. Yang harusnya di jam 5 dia mungkin santai-santai dulu, nunggu sholat maghrib segala macam di kantor, atau bahkan sampai dia nunggu sholat isya, berharap jalan agak longgar baru dia berangkat. Sehingga banyak yang mengundur perjalanan. Nah, jadi ini yang membuat peak time-nya sore itu jadi mundur sampai jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi pada prinsipnya itu yang saya sampaikan tadi, Wisnu. Kalau kita hitung peak time-nya dari pagi dan sore ini dan siang ini kalau armadanya yang dibanyakkan, pada saat low time-nya ini akan menjadi inefisiensi yang besar. Nah, harapannya kan bagaimana supaya pada saat peak time ini mobil ini headway-nya bisa cepat, tapi dia bisa cepat balik lagi. Nah, untuk mengangkut penumpang selanjutnya. Jadi saya rasa ini masih belum begitu kalau dengan menambah armada itu bukan jawaban. Akan terjadi inefisiensi yang cukup besar. Nah, perhitungannya itu yang harus dilihat dengan dibarengi dengan
yang pihak lain bagaimana supaya transportasi massal ini harus menjadi prioritas. Yang berikutnya Mas Ani terkait dengan kelembagaan penunjang. Kita tahu kan saat ini kan pemerintah sudah mengupayakan untuk armada-armadanya untuk penggunaan EV segala macam. Kalau dari pengamatan Bapak sendiri itu di DKI Jakarta ini sudah ada kelembagaan yang menunjang itu belum sih Pak untuk terkait transportasi berkelanjutan? Lembaga yang mengatur terkait dengan transportasi berkelanjutan ini. Kementerian Perhubungan kan udah membuat BPTJ. BPTJ. Harusnya BPTJ ini. Nah, jadi tapi balik lagi kan, BPTJ ini kan sebenarnya kalau dilihat secara utuh, BPTJ ini kan dia pusat kementerian yang mengatur daerah. Sementara daerah ini kan ada otonomi daerah lagi. Ini agak berbenturan kalau saya lihat. Kalau saya agak berbenturan. Sebenarnya kenapa BPTJ dibentuk? Karena supaya mengakurkan yang daerah penyangga ini, ya kan? Ya, tapi kalau kita lihat faktanya itu tidak dijangkau. BPTJ sendiri ada beberapa kendala yang dihadapi untuk untuk menyikapi, ya boleh kita bilang ego sektoral daerah penyangga. Yang berikutnya terkait dengan tadi kan kita coba juga membahas terkait dengan pencemaran lingkungan. Menurut Pak Sani sudah sejauh mana sih upaya untuk dari pemerintah sendiri itu untuk meminimalisasi pencemaran lingkungan gitu akibat dari kegiatan transportasi publik itu sendiri? Jadi kalau dibilang ini bicara bus kota ya khususnya di Jakarta ini, di ibu kota lah khususnya. Pencemaran dari angkutan transportasi massal yang di kota ini menurut saya tidak terlalu besar menyumbang pencemaran, karena pencemaran ini lebih banyak disumbang oleh kendaraan angkutan private, mulai dari roda 2 sampai roda 4. Dan itu kenapa? Karena kemacetan, kan gitu. Jadi kalau kita lihat Transjakarta cukup banyak yang sudah menggunakan BBG, ya. Kedua, yang menggunakan fosil pun mereka sudah dengan teknologi Euro 3, ya kan. Ditambah lagi sekarang sudah ada mungkin kurang lebih udah 100-an EV bus. Nah, tapi apalah artinya jumlah. Jadi kalau kita nanti Wisnu mungkin bisa cari data jumlah angkutan umum di Jakarta dan jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta, bukan di Jakarta ya, masuk ke Jakarta, itu nggak ada artinya. Jadi saya kok nggak setuju kalau dibilang berapa besar si angkutan umum ini menyumbang polusi atau merusak lingkungan. Jadi yang merusak lingkungan itu sebenarnya bukan saya defense mau menentang ya, tapi itu nyatanya kalau kita lihat faktanya si jumlah dari populasi sendiri angkutan umum itu nggak seberapa unit dibanding kendaraan yang private. Terkait dengan integrasi saat ini poin berikutnya ya Pak, menurut pendapat Pak Sani ini upaya yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta sendiri untuk Transjakarta, komuter lain, LRT maupun MRT itu diintegrasikan, apakah sudah menjadi solusi terbaik? Itu salah satu langkah awal. Menurut saya hari ini itu belum kita bisa judge. Oh ini sudah yang terbaik, belum. Karena mungkin kalau bicara di daerah atau di negara lain, balik lagi nih dengan infrastruktur, culture dan segala macam yang sudah bagus, masyarakat yang sudah aware, yang sudah sangat kesadaran sangat tinggi, awarenessnya itu akan terlihat efektivitasnya. Nah, Indonesia kan baru mulai, betul kan? Ini kan baru kita mulai. Ini masih butuh waktu. Namun yang sampai hari ini
menurut saya tidak bilang ini sudah bagus, tapi juga saya tidak bilang ini tidak efektif. Ini langkah awal yang harus kita sama-sama lihat dan harus kita sesuaikan lagi. Karena sistem ini kan harus menyesuaikan dengan infrastruktur, culture, budaya, dan alatnya. Nah, ini yang masih butuh proses untuk dilihat, dibuktikan bagaimana supaya ini bisa menjadi satu sistem yang one stop service, sehingga masyarakat merasa ini yang efektif dan murah, cepat, bla 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 bla. Nah, namun sampai hari ini proses itu menurut saya sih berjalan, ya masih banyak yang bukannya keluhan ya, masukan-masukan yang mungkin harus disesuaikan. Jadi belum bisa terukur, Wisnu. Yang berikutnya nih Pak Sani, terkait dengan tadi kan kita juga sempat membahas terkait dengan biaya. Untuk biaya sendiri itu kan kita tahu ini untuk tarif OKO Trip itu kan 5.000 per 3 jam. Jadi ketika kita naik busway itu masuk satu, pindah ke misalkan non BRT tetap saya 3,5 tambah 1.500 itu selama 3 jam. Terus juga terkait 10.000 rupiah ini untuk 3 jam perjalanan seperti LRT, MRT dan busway, itu menurut Pak Sani sendiri sudah terjangkau nggak sih untuk masyarakat dari Jakarta saat ini untuk dengan tarif tersebut? Ya, kalau melihat dari UMP, ya kan, upah minimum ya, harusnya itu sudah tidak ada masalah, sudah sangat tercapai. Ya, namun mungkin itu yang saya sampaikan di pertanyaan sebelumnya tadi. Ini kan karena pemetaan yang belum rapi, jadi masyarakat itu juga harus juga sepakat kalau pemerintah itu sedang dalam proses pemetaan dan penyempurnaan. Nah, ya harapannya nanti yang 3 jam itu bisa lebih panjang, ya kan gitu. Tapi itu tadi, kalau ini dipanjangkan sementara masyarakat kebutuhannya masih terputus-putus, ini kan pertanyaannya, kenapa dibikin 3 jam? Betul kan? Karena ini masih terputus-putus. Kalau ini sudah tersambung, mungkin itu beda cerita. Karena efektivitas dan load faktornya akan naik. Jadi kalau kita bicara hitungan secara worth it bisnisnya, kalau misalnya yang dibikin whole day tapi loadnya rendah, nggak ketemu kan? Nah, makanya diputus dulu per sekian jam. Nah, kalau ini sudah terintegrasi di semua penyangganya sudah bagus, sehingga load faktornya naik, mungkin itu akan bisa dipanjangkan. Jadi idealnya memang waktunya nggak hanya 3 jam. Tuh. Nah, terkait dengan tadi itu juga ini lanjutnya Pak, terkait dengan rute perjalanan saat ini itu sudah menurut Pak Sani sudah mengakomodir belum transportasi publik saat ini rute-rutenya? Misalkan sekitar Jakarta, misalkan dari koridor 1 atau koridor 2, atau misalkan dari komuter lain dari Bogor sampai dengan ujung gitu. Menurut Pak Sani sudah mengakomodir belum untuk saya pribadi melihat ini belum maksimal, belum menyentuh semua. Tapi balik lagi, ini kan kalau kita lihat kan LRT dari Kelapa Gading baru sampai Arion, ya kan? Ini bukan Arion, Veldrum. Ini baru dibangun, mau disambung ke Paduku Atas sama Manggarai. Ya pokoknya situlah. Nah itu tadi kan karena terputus-putus ini kan sehingga ini memperlambat, kalau saya bilang memperlambat untuk mencapai ekspektasi tadi. Nah, jadi harusnya kan fokusnya itu supaya bagaimana kan pemerintah tuh punya peta sebenarnya mana yang paling banyak. Ini kan kalau kita lihat hari ini kan saudara-saudara kita yang tinggal Bekasi itu udah berapa banyak perumahan. Kenapa nggak itu dikejarkan dulu, ya kan? Dan jalan raya udah nggak mungkin kan? Jalan cuma segitu. Jalan raya Bekasi kan cuma segitu. Kiri kanannya pabrik-pabrik besar yang ada jalan dibeli sama dia, bukannya tanah dia mau dibeli. Nah ini yang harus dikejar oleh pemerintah. Jadi kalau kamu tanya sama saya, ini sudah memenuhi belum? Menurut saya belum, masih jauh, ya kan? Ya balik lagi, kalau saya sebagai masyarakat yang membutuhkan ini, saya juga ya berpikir mencari
alat lain, bagaimana supaya saya bisa bergerak sampai. Nah, jadi itu yang saya bilang, tidak ada berpikir bersamanya, ya. Jadi pada saat ini dibangun supaya investasi ini kan pemerintah kan tidak boleh ngomong investasinya break even, tapi kan investasinya bisa dimanfaatkan, ya kan? Nah, kalau investasi ini bisa dimanfaatkan sehingga masyarakat terbantukan dan masyarakat nyaman, pergerakannya cepat, yang lainnya ditahan. Yaitu tadi dengan pertumbuhan roda 2, roda 4 dan segala macam, barulah bikin regulasi, mau batasi 10 tahun kayak 5 tahun kayak apa kayak, boleh lu ngomong gitu kan. Tapi ya kalau belum bisa memberikan solusi tapi memberikan aturan, ini yang selalu menjadi, saya nggak bilang kelemahan, kelucuan. Membikin regulasi tapi tidak bisa menyikapi regulasinya sendiri. Berikutnya terkait dengan faktor pendukung dan penghambat. Menurut Pak Sani sendiri nih, apa sih faktor pendorong dan penghambat dalam aspek manajemen transportasi publik saat ini di Jakarta khususnya? Birokrasi dan regulasi. Itu pendukung atau penghambat? Dua-duanya. Jadi ada birokrasi yang mendukung ini menjadi satu alat yang harus diprioritaskan, tapi terbentur oleh regulasi. Ada regulasi yang mensupport bagaimana ini supaya diprioritaskan, tapi ada birokrasi yang menghambat. Jadi birokrasi dan regulasi. Pertanyaan terakhir nih Pak Sani terkait dengan upaya kemajuan. Menurut Pak Sani sendiri nih, upaya seperti apa gitu untuk mewujudkan kemajuan pelayanan publik di sektor transportasi di Provinsi Jakarta, dan upaya apa saja nih untuk meningkatkan agar manajemen transportasi publik sendiri ini berjalan dengan efektif dan efisien? Jadi yang dari tadi ya saya bolak-balik yang saya sebutkan, semua ini kan butuh dukungan. Karena di Jakarta, kota Jakarta ini di tengah, kota tujuan untuk pekerja. Sementara yang tinggal di kota ini, yang pekerja ini tinggalnya di sekitar Jakarta, ini kan butuh dukungan oleh stakeholders. Jadi yang pasti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau para pihak tidak duduk bareng dan sepakat untuk menjadikan ini prioritas utama untuk menyelesaikan bagaimana bisa mengakomodir masyarakat, ini tidak akan selesai dan cepat. Nah, dengan ini masyarakat itu, kalau masyarakat kan sebenarnya simpel. Masyarakat akan pilih begitu dia sudah merasa itu yang dia bisa manfaatkan. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dia tidak akan bisa pilih, dia akan mencari solusi lain. Artinya kan kita ini kan masyarakatnya sama seperti air, Mas. Ya kan? Di mana dicelah ya, di situ kita ngerembes gitu kan. Nah, jadi kuncinya bagaimana supaya stakeholders yang ada untuk menyelesaikan hal ini bisa duduk bersama, komit dan jalankan, implementasikan. Yang pertanyaan awal kamu tadi, apa yang disepakati, apa yang dibikin, ini diimplementasikan. Nah, pada saat membuat, saya yakin itu tidak akan sempurna. Nah, pada saat implementasi, ya, implementasi ini kan ada improvement, ya kan? Nah, ini yang harus diimprove dari apa yang berkembang, tapi difokuskan. Jadi simpelnya ginilah, ya, tadi yang saya bilang, pemerintah pasti punya data, ya kan? Pekerja, pengguna transportasi, masyarakat yang bergerak yang paling besar itu mana? Jakarta kemana? Bekasi misalnya, ya kan? Kalau saya feeling saya mengatakan Bekasi. Prioritaskan dulu ini, yang alat dari Jakarta ke Bekasi ini. Nah, balik lagi, karena pembangunan ini semau-maunya, di mana ada tanah di situ pengembang beli, dia bangun, sehingga kan tidak terstruktur. Makanya kalau kita kan berantakan. Nah, ini harus dibarengi pada saat terangnya ini dibangun,
feedernya juga harus diperkuat di stasiun-stasiun di titik-titik yang pas. Kita harus akui dan pemerintah harus akui banyak titik yang tidak tepat, betul nggak? Betul. Saya mengalaminya. Nah itu, nah makanya saya bilang ini yang harus diselesaikan. Duduk sama-sama, jangan hanya dengan akademisi dan pejabat yang bicara teori. Kita tidak usah suhu-suhu, kita kesampingkan. Jangan hanya dengan akademisi dan pejabat yang berteori dengan retorikanya, harus lihat fakta dan kebutuhannya. Jadi supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Terima kasih Mas Sani terkait dengan wawancara kali ini. Semoga apa yang saya berikan informasi kali ini bisa saya tulis nanti di tesis dan bisa memberikan masukan juga untuk stakeholder terkait. Siap.